Anime ini bercerita tentang Seichi, seorang anak SMA yang sering dibuli. Suatu hari, kelas Seichi menerima pengumuman misterius bahwa mereka semua akan dipindahkan ke dunia lain yang biasa disebut isekai. Namun, karena tidak ada yang mau satu tim dengan Seichi, dia dipindahkan sendirian ke sebuah hutan. Di hutan itu, Seichi bertahan hidup dengan memakan buah evolusi. Dia mencuri buah evolusi dan ramuan pemulihan dari kawanan monyet. Buah evolusi itu membuat tubuh Seichi berubah menjadi kurus dan meningkatkan kemampuannya. Seichi berhasil mengalahkan monster-monster di hutan, dan setiap kali dia membunuh monster, dia mendapatkan skill yang dimiliki monster tersebut serta beberapa item. Seichi kemudian bertemu dengan gorila betina bernama Saria. Saria menyerang Seichi, tapi Seichi berhasil bertahan. Saria jadi jatuh cinta kepada Seichi karena menganggap Seichi sebagai pejantan yang kuat. Saria lalu membawa Seichi dan memaksanya untuk menikah dengannya. Meskipun Seichi membenci Saria, Saria tetap tulus menyukai Seichi. Ia selalu merawat dan memperlakukan Seichi dengan baik. Suatu hari, saat Saria pergi mencari persediaan makanan, Seichi memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Saria menyadari hal ini dan mencoba menghentikannya, karena Seichi berlari menuju sebuah gua yang dihuni oleh tengkorak hidup yang sangat kuat. Seichi memasuki gua tersebut dan bertemu dengan tengkorak level 1500. Tengkorak itu langsung menyerang Seichi, namun Saria mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Seichi. Seichi menyesal telah membenci Saria, karena meskipun ia membencinya, Saria tetap berbuat baik kepadanya. Seichi sangat marah dan bertarung melawan tengkorak hidup itu dengan seluruh kekuatannya. Setelah mengalahkan tengkorak itu, Seichi mendekati Saria yang sekarat. Ia menangis dan mengakui bahwa ia juga menyukai Saria, meskipun Saria adalah seekor gorila. Tiba-tiba, Saria berubah menjadi seorang gadis cantik. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, namun Seichi bersyukur bahwa Saria selamat. Seichi mendapatkan hadiah berupa skill dan item, dan mereka juga dikirim keluar hutan karena berhasil mengalahkan tengkorak tersebut. Di sisi lain, teman-teman sekelas Seichi berada di Istana Kaisar, di mana mereka dilatih, tetapi kemampuan mereka tidak meningkat seperti Seichi. Seichi dan Saria memutuskan untuk pergi ke kota terdekat untuk mendaftar menjadi petualang. Mereka mendatangi sebuah guild di kota itu. Guild tersebut dipenuhi oleh orang-orang yang konyol dan nyeleneh. Meskipun begitu, Seichi tetap mendaftar karena ia ingin menemukan teman-teman sekelasnya. Dan guild ini adalah salah satu cara untuk mengumpulkan informasi dari seluruh penjuru dunia. Pemimpin guild yang bernama Ruben memberitahu Seichi bahwa sebelum diterima di guild tersebut, mereka harus menjalani tes terlebih dahulu. Mereka juga akan ditemani oleh seorang petualang peringkat A bernama Artoria. Mereka pun pergi menjalankan berbagai misi. Namun, suatu waktu Seichi melakukan kesalahan yang membuatnya tertimbun puing-puing bangunan. Artoria panik mencari Seichi, dia merasa itu kesalahannya. Karena sejak kecil Artoria terkena kutukan yang membuat orang-orang di sekitarnya selalu terkena sial. Tak lama kemudian, Seichi keluar dari puing-puing tersebut. Artoria memarahinya karena terlalu ceroboh. Tetapi tidak lama kemudian dia meminta maaf karena terlalu terbawa emosi. Setelah menyelesaikan misi, mereka kembali ke guild dan menerima imbalannya. Karena tidak mempunyai tempat tinggal, Seichi dan Saria berniat tidur di tenda. Namun, Artoria menawarkan mereka untuk tinggal di rumahnya. Keesokan harinya, Seichi dan Saria mendapat misi mencari tanaman herbal, dan mereka masih ditemani oleh Artoria. Saat mencari tanaman herbal, Seichi bertemu dengan 3 pasukan iblis. Pasukan iblis itu langsung menyerang Seichi, tetapi karena Seichi terlalu kuat, mereka langsung kabur. Seichi merasa sedih karena tidak berhasil menemukan tanaman herbal, tetapi Artoria menghiburnya dan memberikan tanaman herbal miliknya. Di sisi lain, pasukan iblis sedang dihukum oleh atasan mereka karena pergi ke wilayah manusia. Diketahui bahwa manusia dan bangsa iblis saling membenci satu sama lain. Saat berjalan, Artoria tidak sengaja menginjak sebuah jebakan yang sebelumnya dibuat oleh pasukan iblis yang dijumpai Seichi tadi. Jebakan itu memindahkan mereka ke sebuah labirin tempat naga hitam berada.
Naga hitam adalah komandan terkuat di pasukan iblis. Mengetahui mereka masuk dalam jebakan, Artoria memberikan sebuah batu yang berguna untuk mengetahui keberadaan dan kondisi satu sama lain. Artoria memberikan batu itu untuk berjaga-jaga, tetapi lagi-lagi Artoria menginjak jebakan yang membuat mereka terpisah. Mereka mencari jalan lain untuk berkumpul lagi. Seiichi tak sengaja menemukan peti yang berisi cincin yang dapat mengubah kesialan menjadi keberuntungan. Namun, di tengah-tengah itu, batu yang diberikan Artoria berubah menjadi warna merah yang menandakan Artoria sedang dalam bahaya. Seiichi dan Saria bergegas untuk menemukan Artoria. Ternyata, Artoria sedang bertarung melawan naga hitam. Meskipun pertarungan itu berat sebelah, Artoria mencoba mengimbangi naga hitam, tetapi dia tetap tidak bisa mengalahkannya. Pada waktu yang tepat, Seiichi dan Saria datang menyelamatkan Artoria. Seiichi memberikan ramuan penyembuh untuk mengobati luka Artoria dan menyuruh Saria untuk menjaganya, sementara Seiichi akan bertarung melawan naga hitam. Naga hitam berhasil melukai dan memojokkan Seiichi. Dalam keadaan terluka, Seiichi tidak punya pilihan lain selain mengerahkan semua kekuatan dan skill yang dimilikinya untuk mengalahkan naga hitam. Setelah berhasil mengalahkan naga hitam, Seiichi mendapat skill dan item yang dapat meningkatkan kekuatan fisik dan sihirnya. Mereka akhirnya dapat pulang dengan selamat. Seiichi kemudian mendatangi Artoria yang sedang bersedih. Artoria merasa kutukannya telah membuat Seiichi dan Saria dalam bahaya, tetapi Seiichi mencoba menenangkannya dengan memeluknya. Seiichi juga memberikan cincin yang dia temukan sebelumnya, yang berfungsi menghilangkan kutukan dan mengubahnya menjadi keberuntungan. Seiichi berkata bahwa dia akan selalu berada di sisinya dan mendukungnya. Namun, Artoria salah paham dengan perkataan Seiichi dan mengira Seiichi melamarnya. Karena Artoria memang menyukai Seiichi, jadi dia sangat malu dan lari dari tempat itu. Kejadian itu membuat mereka merasa canggung saat bertemu. Setelah meminta saran dari temannya, Artoria memutuskan untuk menyatakan perasaannya kepada Seiichi, meskipun dia tahu Seiichi sudah memiliki Saria. Artoria tidak masalah jika menjadi yang kedua. Saria berbicara kepada Seiichi dan memintanya untuk menerima Artoria karena dia melihat Artoria benar-benar mencintai Seiichi. Selain itu, Saria juga menyukai Artoria dan ingin mereka bertiga selalu bersama. Mendengar itu, Seiichi akhirnya menerima Artoria. Ruben merekomendasikan Seiichi untuk membeli seekor kuda karena seorang petualang harus memiliki kuda untuk bepergian jarak jauh. Seiichi mendatangi tempat penjual kuda yang direkomendasikan Ruben. Ia pergi sendirian karena Saria dan Artoria sedang menjalankan misi lain. Seiichi melihat berbagai jenis kuda di sana dan tertarik pada seekor kuda. Penjual berkata bahwa kuda itu tidak pernah akur dengan siapapun sejak lahir, bahkan sering menyerang pemiliknya. Ketika kuda itu menyerang Seiichi, ia dengan mudah mengalahkannya. Kuda itu lalu berkata bahwa ia bersedia patuh pada Seiichi karena Seiichi sangat kuat. Kuda itu memperkenalkan dirinya bernama Luna. Seiichi dan Luna menjadi akrab karena Seiichi selalu memberinya makanan yang enak. Seiichi mendapat informasi bahwa akan diadakan piala kerajaan, sebuah perlombaan balap kuda, dan hadiah untuk posisi kelima adalah tambuli, makanan yang sangat disukai Luna. Jadi, Seiichi memutuskan untuk ikut perlombaan itu dan berharap bisa finish di posisi kelima. Keesokan harinya, saat perlombaan dimulai, Luna hanya bisa berjalan lemas. Ternyata, karena terlalu semangat ingin makan tambuli, Luna lupa sarapan. Seiichi kemudian memberinya buah evolusi. Namun, di tengah-tengah perlombaan, para peserta dihadang oleh kawanan monster serigala, yang membuat mereka tidak bisa melanjutkan perlombaan. Tapi Luna yang sudah memakan buah evolusi tidak dapat mengendalikan dirinya dan menerjang kawanan monster serigala itu. Singkat cerita, Seiichi dan Luna malah menjadi pemenang dalam perlombaan itu, yang membuat mereka tidak berhasil mendapatkan tambuli. Luna terlihat sangat sedih, namun Seiichi mencoba menenangkannya. Tiba-tiba, Luna berubah menjadi seorang gadis cantik karena efek memakan buah evolusi. Artoria marah saat melihat Seiichi bersama dengan gadis lain, tetapi Seiichi menjelaskan bahwa Luna, gadis tersebut, sebenarnya adalah kudanya yang berevolusi setelah memakan buah evolusi. Saria juga mendukung penjelasan Seiichi. Mendengar itu, Artoria akhirnya merasa lebih tenang. Tiba-tiba, Seiichi ditangkap dan dibawa ke istana kerajaan Wimberg. Ternyata, dia dibawa ke sana karena telah memenangkan perlombaan balap kuda, di mana hadiahnya adalah menghabiskan 1 hari bersama pasukan Valkyrie dan bertemu dengan komandan mereka yang bernama Lucy. Lucy dikenal sebagai komandan terkuat yang sangat dihormati.
Lucy mengajak Seichi untuk bertanding dengannya. Awalnya, Seichi menolak, tetapi Lucy langsung menyerangnya. Namun, Seichi yang sangat kuat berhasil menghindari serangan tersebut, dan mengalahkan Lucy hanya dengan satu serangan. Hal ini membuat semua orang yang hadir terkejut. Lucy kemudian meminta Seichi untuk menjadi gurunya. Sejak kecil, Lucy dianggap jenius dan selalu menang, sehingga banyak orang takut padanya dan ia tidak pernah punya teman. Ketika akhirnya bertemu dengan Seichi, seseorang yang dapat mengalahkannya, Lucy merasa ingin belajar banyak darinya. Seichi menerima permintaan Lucy karena ia juga pernah merasakan hal yang sama. Saat dulu dia tidak punya teman dan sering dibully di sekolahnya. Di saat yang bersamaan, Lucy mendengar kabar bahwa raja mereka telah diserang oleh seorang penyusup. Lucy segera mengumpulkan pasukan untuk mencari penyusup tersebut. Ia menyuruh Seichi untuk pulang karena ini adalah urusan kerajaan yang tidak ada hubungannya dengan Seichi. Namun, Seichi berniat membantu mereka menangkap penyusup itu. Sementara itu, Ratu Iblis bernama Lutia mengumpulkan semua komandan pasukannya untuk mengadakan rapat. Ratu Lutia mengatakan bahwa ia berencana untuk berdamai dengan manusia. Awalnya, para komandan tidak menyukai rencana ini karena komandan naga hitam telah dikalahkan oleh seorang manusia. Namun, karena itu adalah kehendak ratu, mereka akhirnya setuju. Hanya ajudan Lutia yang bernama Kreis yang menentang keputusan tersebut. Karena tidak ada yang mendukungnya, Kreis pun pergi meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, Raja Keiser mengirimkan para pahlawan yang dipanggilnya, yang ternyata adalah teman-teman sekelas Seichi, ke sekolah sihir Barbados. Raja Keiser juga memakaikan gelang budak pada mereka, untuk memperbudak mereka. Selain itu, Raja Keiser mendengar rumor bahwa kerajaan Wimberg yang dipimpin oleh Raja Ranze telah beraliansi dengan bangsa iblis. Karena Raja Keiser sangat membenci bangsa iblis, ia mengirim seorang pembunuh bayaran untuk membunuh Raja Ranze sebelum aliansi itu benar-benar terwujud. Seichi melacak dan berhasil menangkap penyusup itu, lalu menyerahkannya kepada pasukan Valkyrie untuk diinterogasi. Seichi mendengar bahwa sang raja terkena serangan beracun dari penyusup itu, dan racun tersebut tidak bisa disembuhkan oleh dokter kerajaan. Seichi menawarkan diri untuk mencoba menyembuhkan raja. Ajaibnya, Seichi berhasil menyembuhkan sang raja. Raja memperkenalkan dirinya sebagai Ranze dan berterima kasih kepada Seichi. Raja Ranze mengajak Seichi mandi bersama dan menceritakan cita-citanya untuk membangun kerajaan yang damai. Dia juga sudah menghubungi Ratu Iblis Rutia untuk beraliansi karena dia tidak ingin manusia dan iblis saling berperang. Seichi jadi kagum dengan kebijaksanaan Raja Ranze. Setelah diinterogasi, ternyata penyusup itu adalah seorang gadis kecil bernama Oliga. Oliga adalah tawanan di kerajaan Keiser. Dia terpaksa menyerang Raja Ranze karena memakai kalung budak yang akan menyakitinya jika tidak melaksanakan perintah orang yang memasangkan kalung tersebut. Dia juga mengatakan bahwa yang menyuruhnya meracuni Raja Ranze adalah Raja Keiser. Setelah mengetahui hal itu, Seichi melepas kalung tersebut dengan sihirnya. Seichi juga berjanji mulai saat ini akan melindungi Oliga. Oliga sangat senang telah terlepas dari perbudakan dan bahkan menganggap Seichi sebagai kakaknya, serta ingin selalu bersama Seichi. Saat Seichi sedang berlatih sihir, Lucy datang dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke perbatasan karena monster di sana baru-baru ini menjadi sangat aktif. Penjaga perbatasan memerlukan bantuan pasukan Valkyrie. Jadi, Lucy meminta Seichi untuk menjaga Raja Ranze selama kepergian mereka. Seichi berkata bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Raja Ranze. Setelah beberapa hari kepergian Lucy dan pasukannya, Raja Ranze dikunjungi oleh mantan gurunya, sang penyihir suci bernama Barbanas. Tujuan kedatangan Barbanas adalah untuk membahas akademi sihir miliknya, yaitu Akademi Barbados. Dia mengatakan bahwa setelah Raja Keiser memasukkan para pahlawan yang dipanggilnya dari dunia lain ke Akademi Barbados, akademinya itu menjadi banyak masalah. Namun, sebelum Barbanas menjelaskan lebih lanjut, Raja Ranze mendapat laporan bahwa ada 5.000 kawanan monster berlevel tinggi yang menuju kerajaannya. Karena Lucy dan pasukannya sedang bertarung melawan monster di area perbatasan, Seichi mengumpulkan teman-temannya dan semua anggota guild untuk melawan para monster tersebut. Walaupun para anggota guild suka bertingkah konyol dan nyeleneh, mereka semua bisa mengalahkan para monster tersebut. Barbanas juga membantu dengan memberikan serangan akhir kepada para monster dengan sihirnya. Bahkan Seichi belum sempat ikut bertarung. Semua orang bersorak gembira merayakan kemenangan mereka. Namun, tiba-tiba muncul lebih banyak monster dengan level yang lebih tinggi dari kawanan sebelumnya. Karena level monster itu lebih tinggi dari sebelumnya, para anggota guild mulai kewalahan. Seichi yang melihat itu khawatir temannya terluka, jadi dia menciptakan serangan sihir baru.
Serangan sihir berskala luas itu dapat membunuh semua monster dalam sekali serang tanpa melukai teman-temannya yang sedang bertarung. Kali ini mereka benar-benar mengalahkan kawanan monster itu. Barbanas sangat kagum dengan kekuatan sihir Seichi. Dia bahkan belum pernah melihat sihir sekuat itu seumur hidupnya. Barbanas menawarkan Seichi untuk menjadi guru di akademinya. Awalnya, Seichi menolak karena ingin selalu bersama teman-temannya. Tetapi Barbanas meyakinkannya bahwa Seichi bisa membawa teman-temannya. Mendengar itu, Seichi sangat senang dan menerima tawaran Barbanas menjadi guru di Akademi Barbados. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda menyukai video seperti ini, silakan tekan like dan subscribe, dan jangan lupa tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih.